Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita akan update teman untuk info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 711. Yes, jadi info kali ini sebenarnya saya udah pengen bahas ya teman dari minggu lalu ya, tapi kayaknya belum ada update yang terlalu meyakinkan ya teman ya. Jadi kita akan bahas langsung nih ya untuk super form dari Kamen Rider Zetsu ini, yaitu adalah Catastrom dan juga Order ya. Jadi pastinya kita mulai dari sketsanya dulu ya teman ya. Jadi dari sketsanya kita bisa lihat ya untuk bagian armornya dan juga dari segi bulky dan proporsi tubuhnya itu sangatlah wow ya. Jarang sekali kita bisa lihat untuk super formnya ini tuh kayak bisa dibilang juga nggak terlalu banyak armor ya, tapi bulkinya tuh betul-betul proporsinya pas ya. Dan juga teman untuk Catastrom ini bisa dibilang adalah berserk form ya, karena kita bisa tahu juga teman dalam situasi episode 21 ini ya, dan juga di episode 22 nanti akan debut nih si Zetsu Catastromnya ya, itu pastinya akan langsung nih ya muncul kekuatan dari Nightmares yang sepertinya akan berpengaruh juga nih dengan munculnya Nightmares di dunia nyata, dan bahkan si Zetsu-nya juga alias si Baku bakal bertemu nih sama Nightmares yang kuat, serta akan bertemu nih kekuatan si Impact-nya ya, jadi bisa lebih kuat lagi deh ya. Tapi ya nggak tahu bagaimana si Baku tuh bisa menahan kekuatan itu ya, karena kita bisa tahu juga teman si Zetsu ini itu bisa dibilang outbreak ya teman ya, untuk kekuatannya tuh yang saya bilang tidak terkendali lah untuk saat ini ya. Karena bisa kita tahu juga teman untuk si Zetsu ini dia kan udah pasti dapat armor yang saya bilang juga lebih ke mode mengamuknya lah ya teman ya. Jadi pastinya juga ini keren sekali ya teman ya, kayak ini kan lahar-lahar volcano gitu ya teman ya, kayak ada retakan-retakan gitu ya. Jadi ini betul-betul simple ya, tapi dapat gitu untuk tema bulky dan juga lebih kesana tuh kayak gorila banget lah ya teman ya. Karena juga di sini saya kira teman dia pakai dual mare capsule ya, jadi dual nightmare alias nightmare-nya double nih ya. Jadi nightmare yang dia pakai ini tuh kemungkinan besar ya ini bisa bilang adalah kayak Nox lah ya teman case-nya. Kalau Nox itu dia bisa pakai kekuatan nightmare-nya sendiri gitu ya, bukan nightmare yang dipinjam atau nightmare yang dia dapat gitu ya, atau nightmare yang dia pakai untuk form-formnya Zetsu kayak yang barrier ataupun kayak stream dan juga impact dan lainnya gitu ya. Ini tuh adalah nightmare-nya Baku sendiri gitu ya. Jadi kayak bisa bertemu nih kan ya dengan kekuatan fisikam impact-nya itu di preview yang kita lihat tadi teman, dan itu langsung beresonasi ya teman ya. Dan mungkin itu juga yang berpengaruh ke dalam tubuhnya si Baku juga yang bakalan dipengaruhi oleh kekuatan nightmare itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya teman untuk si Baku ini mungkin matanya itu ya berwarna hijau ya teman, karena di sini dia itu dalam tanda kutip lagi hilang kesadaran lah ya teman ya, karena udah terpengaruh juga oleh kekuatan nightmares-nya ini, dia udah betul-betul tidak bisa mengendalikan itu ya teman ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Nox juga kalau kehancuran code ini sudah dekat ya, karena mau tidak mau juga salah satu agentnya ini tuh menerima keberadaan nightmares-nya ini gitu ya. Bisa dibilang juga si Baku ini udah berjibaku banyak sekali nightmares yang ia hadapi, tapi nightmares yang kali ini tidak bisa ya teman ya, karena bisa bilang dia seperti memaksa ya si Baku ini untuk bersatu dengan dia dan membentuk ya Catastrom ini ya. Jadi pastinya kan Catastrom alias Strom alias kayak macam bencana petir ya teman ya, itu kan salah satu trauma yang ada di dalam Baku ya teman sama anak-anak lainnya. Sementara si katastrofi ya kan bencana ya kan ya, itu pastinya banyak sekali yang dilihat ini ya. Dan juga saya teman untuk Order ya, jadi di sini masih sama ya teman untuk si visornya itu warna hijau, cuman ini tuh lebih berbeda ya teman, karena di sini tuh bagian atas ini tuh hitam ya. Kalau ini tuh udah kayak ada warnanya ya teman ya, kayak bagian si Nox tuh ya teman ya, yang ada motifnya Nox kayak garis-garis gitu ya teman ya.
Jadi ini entah seperti apa ya teman, karena si Odom ini tuh mungkin akan ada perintah langsung nih ya teman ya, entah dari code, entah dari the lady, atau dari siapapun itu ya teman ya, karena di sini masih pakai kekuatan dual mare capsule ini ya teman ya. Jadi ini vibesnya kayak Kamada Shadow Moon ya teman ya, Shadow Moon yang di era Reiwa itu ya teman ya, tapi ini kan versi robotiknya lah ya teman ya, soalnya ini juga pastinya betul-betul asimetris sekali ya teman, dan juga bakalan bulky sekali nih. Saya kira juga ini tuh bakalan diambil repaintnya tuh dari Zero One lagi ya teman, terutama si Eden atau enggak dari si rider yang di Zero One itu ya teman ya. Pokoknya di sini betul-betul bagus sekali ya teman, karena kita bisa teman bagian robotiknya itu betul-betul wow, amazing sekali ya teman ya untuk dua form ini. Oke teman, ini dia untuk tampilan lebih jelasnya ya dari Zetsu Catastrom dan juga Ordrum. Jadi super form yang akan muncul di episode 22 dan kemungkinan besar ya. Ini kalau misalkan Yuya mau pakai formulanya Zero One gitu ya. Misalnya udah dapat 20 episode-nya tuh 22 ya kan ya. 2 episode berikutnya langsung Ordrum gitu ya. Ibaratnya bisa dikendalikan lah ya gitu ya. Nah, jadi kalaupun memang case-nya begitu ya bisa lah gitu ya, dikasih momen atau bisa bilang juga bagaimana sih reaksi Baku tuh bisa menahan dan juga menangkis amukan dari Nightburst-nya itulah ya teman ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba episode 2 si Catastrom dan episode 23 tuh langsung Ordrum, wah itu cepet banget sih ya teman ya. Bukan gimana guys, ini maksudnya si super formnya ini tuh apa ya, seperti bagian dari Bakunya juga loh ya teman ya, yang dimana udah pasti bisa bertemu dengan Nightmares di mimpi lain gitu ya, dan juga pasti bersama Nemu, serta nih dia juga bisa dibilang akan bersatu dengan Nightburst-nya sendiri mungkin ya, soalnya ya sebenarnya tadi teman ya, kayak si Nox itu dia bersama Shadow Nightmares-nya, jadilah si Nox Knight gitu, dia bisa pakai kekuatan yang dari ketakutannya sendiri gitu ya. Sementara kalau si Baku kan yang dia pakai selama ini kan itu pemberian dari code dari Zero gitu ya, ini dari si Nightburst-nya sendiri ya teman ya. Soalnya ini kan ya kita bisa lihat ya teman, dari traumatisnya itu saya kita bilang juga semua Nightburst yang dipakainya ini itu belum bisa diperlihatkan ya kan potensinya ya, maksudnya untuk kekuatan Nightburst-nya itu kan baru kelihatan kayak barrier atau enggak recovery gitu ya, itu kelihatan tuh potensinya ya. Sementara kalau untuk yang di sini ya bisa dibilang dual Nightburst-nya ini itu akan seperti itulah ya teman ya. Jadi di sini lebih mantap lagi ya teman ya. Tuh, ya bagian si Catastrom ini tuh kayaknya bukan cuma untuk power aja ya teman ya. Ini tuh case-nya tuh juga bisa bilang lebih ke bagaimana Baku itu bisa menahan itu ya teman ya. Karena ya bilang tadi ya teman ya, ini si Zetsu ini tuh bisa lebih kuat ya, bisa lebih tidak terkendali gitu ya dengan kekuatan Nightburst-nya itu. Dia ngelawan Nox, dia ngelawan si Devil Nightburst-nya itu ya kan, dan kalaupun nanti dia tidak bisa kendaliin itu, takutnya dia nggak bisa kendaliin siapa-siapa lagi ya temen ya. Takutnya nanti malah terjebak di lucid dream-nya juga gitu ya. Semoga aja nanti bisa dieksekusi dengan baik lah ya teman untuk form ini. Dan juga untuk Ordrum yang saya bilang tadi teman, ini bagus banget ya untuk dua fase ini ya. Jadi kalau untuk si Ordrum ini ya kita belum tahu ya teman seperti apa ya, karena kalau untuk bagian pengendalinya atau penetralan dari si Nightburst yang bisa mengambil alih tubuhnya si Baku ini ya kita belum tahu ya teman. Jadi ini juga wow, kelihatannya mantap sekali ya teman. Untuk armornya ini detailnya mantap loh ya teman ya. Ini kayaknya ciri khas Yuya tuh selalu menggunakan warna oranye dan juga biru ya. Ini tuh lebih ke Jingga sama Xian gitu ya. Soalnya ini kayak dari yang udah kan warnanya selalu seperti ini ya teman ya. Misalnya di garapan pertama Yuya kan ada X8 yaitu Mighty Brothers Double X ya. Terus juga ada di Zero One nggak ada ya teman ya. Zero One tuh yang pastinya kan warna tuh lebih metalik ya. Itu bagus ya teman, karena ibaratnya tuh mendobrak lagi ya teman ya. Sebelum masuk lagi di eranya Geats gitu ya. Itu Geats juga ada yang command form ya teman ya, yang warna apa namanya Jet sama Cannon ya teman ya. Itu juga sama kan, orange sama biru ya, atau Xian. Nah kalau si Zero One ini tuh dua modenya itu cuman di agak formnya aja kan, yaitu Shining Hopper dan Shining Assault Hopper. Itu pun warnanya kayak kuning, biru,
dan juga metal black ya teman ya. Nah, balik lagi ke Zetsu ini gitu ya, kita digantikan lagi dengan foam oranye dan juga cyan ini ya teman. Jadi seperti ini ya. Berarti kalau untuk warna oranye itu ya kan si Catastrophe ini ya kan ya. Nanti kalau udah dapat penetralannya ya kan, entah Nightmares yang baru atau mungkin bagaimana caranya gitu ya, kita bisa lihat untuk warnanya tuh nanti warna biru ya. Oke teman, ini dia untuk DX. Ini dia ya, capsum yang sangat menarik ini ya, yaitu dual merk capsum. Jadi pastinya untuk capsum ini tuh akan dirilis dalam minggu ini ya terus ya. Jadi kalau dilihat juga dari segi bentuknya ya, untuk si capsum ini itu besar sekali ya teman ya, bisa mengcover juga untuk dari seluruh beltnya dari Zetsu buckle-nya ini gitu ya. Jadi si dual merk capsum akan hadir pada tanggal 21 Februari 2026 ya, dengan harga 3.850 yen. Nah, jadi untuk penggunaannya ya, jadi simple sekali ya teman. Jadi dari capsum yang ukurannya kecil seperti ini ya, betul-betul kecil banget ya teman ya, yang mungkin dari pas udah bentuk itu jadi besar ya teman ya, nanti pas udah dibuka ya kan ya, jadi seperti ini ya teman ya. Jadi ini adalah bentuknya ya teman tuh, ini kayak apa, gyro buckle-nya Ultraman Rubu ya. Jadi udah kayak di ada apa namanya VGA-nya atau kayak kipas anginnya gitu ya. Jadi ini betul-betul nampak sekali ya teman untuk kesannya tuh era Showa banget ya, kayak triple Y-nya Fitri tuh ya. Soalnya kan ada juga kan 3 bulatan gini ya, atau enggak kayak Crimson buckle-nya si Black tuh ya, ada bulatan ke ini juga. Nah kalau ini bisa dibuka ya teman ya, untuk bagian buckle-nya ini atau capsumnya, dan juga dimasukin ke situ langsung ya teman ya. Dan ini langsung mengcover seluruhnya ya teman ya, si Zetsu buckle ini, dan juga langsung henshin ya teman ya. Nah kalau untuk si Catastrophe ini itu ada namanya pulverize ya. Jadi pulverize itu mungkin akan lebih ke destructionnya atau kehancurannya ya teman ya, atau hancurkan gitu ya. Jadi lebih ke power ini ya. Nah seperti itu teman. Kalau untuk si Odom ini menariknya namanya tuh anatomize. Wow, anatomize. Jadi kayaknya untuk Odom ini tuh bukan sekedar untuk perintah aja ya teman ya. Kalau disebutkan ini anatomize, berarti ini seperti menata ulang ya, atau membentuk ulang dari si kerangka tubuhnya si Baku ini mungkin ya. Jadi bisa mencegah hadirnya si Nightmares-nya ini gitu ya. Berarti ini teknologinya si capsum ini tuh bisa menangkal Nightmares ya. Wow. Oke, jadi kan anatomize ya teman. Jadi bisa memberikan recovery, atau dalam tubuhnya Baku tuh bisa ada apa namanya, kayak pelindungnya lah ya temennya, bisa dibilang juga seperti itu ya, karena si Odom ini lebih taktikal banget ya temennya. Kalau dilihat juga dari armornya itu udah betul-betul wah rumit, tapi juga simple ya teman, kayak slim gitu ya, jadi tidak terlalu apa ya, mengganggu lah ya temennya. Dan juga di sini ada tombol juga ya teman untuk melakukan finishingnya ya. Nah pastinya seperti ini teman, dan juga dilengkapi dengan senjatanya ya. Jadi ya teman, untuk triple Zetsu-nya ya, jadi kalau dari capsumnya aja itu pas di review Bandai juga kelihatannya kayak biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu kecil, tapi kayak mungkin detail versi DX yang langsung ya teman. Ini kan detailnya mantep nih ya. Terus juga ada triple Zetsu teman, ini yang mungkin disayangkannya ya, triple Zetsu ini tuh kayak tidak bisa membaca beberapa capsum lainnya gitu ya. Ini tuh lebih ke kayak apa ya, capsumnya yang digambar ini tuh tidak kayak ngebaca misalnya capsum impact, capsum stream, capsum Inazuma gitu, enggak. Ini tuh dibaca tuh kayak mungkin triple power mungkin ya, atau gimana ya. Jadi saya bilang juga untuk kekuatannya itu seperti ada ya, jadi langsung pasangkan 3 capsule itu nggak ada suaranya juga mungkin ya. Nah jadi si triple Zetsu ini akan hadir tanggal 21 Februari juga dengan harga 6.380 yen ya. Jadi silakan teman untuk detailnya ya, dan juga lebih banyaknya dalam capsum ini ya. Tuh kayak kayak kurang aja nggak sih guys, soalnya ini tuh kalau di compare sama yang full bottle busternya build, wah itu jauh ya temen ya. Soalnya itu bisa ngebaca juga ya temen, misalnya rabbit,
Tank, Gatling, Panda. Wow, itu bagus ya teman ya. Soalnya bisa langsung nge-scan ya teman. Untuk botolnya ini enggak ya, langsung ditaruh aja dan tidak ada suaranya ya teman ya. Jadi bisa dibilang untuk finishernya langsung nih ya, si Triple Zetzer-nya ini. Nah, ini bagus nih ya teman ya. Jadi ada setnya nih dari DX Triple Zetzer dan juga Dual Matte Capsule yang akan rilis di tanggal 21 Februari juga nih ya, dengan harga 10.230 yen. Nah, jadi debutnya ini kan nanti tanggal 15 Februari ya. Jadi minggu-minggu yang sangat penting nih ya untuk bisa menyambut new era tokusatsu ya teman ya. Jadi pastinya Super Sentai sudah selesai ya teman ya. Pastinya kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Dan juga kalau untuk review endingnya nanti kita coba bahas di link satu aja ya teman ya. Soalnya endingnya Ghost Shooter ini kayak kayak gimana gitu ya. Jadi itunya juga untuk DX-nya ini juga akan sangat berpengaruh ya teman ya. Rider Hero Series Kamurozetsu Order Catastrophe ya. Jadi akan dirilis pada tanggal 14 Februari dengan harga 1.100 yen nih. Jadi yang minggu ini yang langsung rilis ya baru Rider Hero Series-nya ya. Jadi sebenarnya juga untuk figurnya ini juga udah oke sekali ya teman ya. Dan juga akan ada X figure lainnya ya teman. Jadi ini ya teman, Kamen Action Figure Kamurozetsu Catastrophe di tanggal 14 Februari dengan harga 4.400 yen ya. Jadi seperti ini teman untuk visualnya ya. Wow, sangat menarik sekali ya. Dan sebenarnya juga bisa bongkar pasang dan juga kita bisa dapat senjata Triple Zetzer-nya ya. Aduh, itu jadinya kayak kecil sekali ya teman ya. Pas review Bandai pun juga kayak what? Kecil banget gitu ya. Jadi bisa kita bilang juga untuk foamnya ini akan seperti itu ya teman ya. Dan juga ini bakalan kita tunggu ya teman untuk aksinya si Zetsu Catastrophe ini di episode 22 ya teman ya. Yang mengejutkannya juga ya, ini kita sedikit bahas ya teman untuk review episode 22 nya itu, si Kureha kemungkinan besar akan mati ya teman ya. Kenapa? Karena pas lawan si Nightmare itu kayak what? Ini langsung nih ya kan ya, kayak cepet banget asli ya. Maksudnya pas dia udah dapet di episode 18 dia udah dapat ingat lagi jadi agent, kayak nggak dikasih kesempatan gitu ya untuk Kureha ini berkembang lagi gitu ya. Mungkin dia pingsan doang lah ya temen ya, janganlah ya kan ya. Soalnya kan lawan si Nightmare ini kan udah pasti akan sangat susah gitu ya. Pastinya cuman terluka aja gitu ya. Soalnya ya wasted sekali gitu kalau misalkan si Kureha ini tuh bakalan pergi gitu ya. Tapi ya kita harap yang terbaik aja lah ya teman, karena si Agent 5 dan 6 ini kan baru debut ya. Jadi kita bisa tahu juga untuk konfliknya dan juga bagaimana penyelesaiannya, serta si Baku juga akan dapat kekuatan baru ya teman, yaitu Zetsu Catastrophe. Oke teman, pembahas kita untuk episode kali ini, dan wow, toys-nya sangat luar biasa banyak sekali ya teman ya. Dan juga bisa lihat untuk variatifnya, dan juga kita tunggu teman untuk debutnya nih. Penasaran juga kan untuk episode 22 ini di next episode. Oke, goodbye.